warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Lorenza, berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2130302039 IAIN Batu Sangkar. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas sejarah peradaban Islam yang diampu oleh dosen Dr. Haja Yanti Mulia Roza SSMA. Saya akan mendeskripsikan sejarah Masjid Raya Lima Kaum adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini diperkirakan berdiri pada tahun 1710. Pada tahun 2010, masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya bersama beberapa masjid lain di Sumatera Barat, seperti Masjid Bengkudu di Negari Canduang, Kotolaweh. Tidak diketahui pasti tahun berapa sebetulnya masjid ini didirikan. Meskipun demikian, cikal bakal keberadaan masjid ini berawal dari sebuah masjid di Negari Lima Kaum yang didirikan pada pertengahan abad ke-17. Menyusul masuknya Islam ke dataran tinggi Minangkabau, masjid itu terletak di jorong balai batu dan masih berupa bangunan sederhana beralaskan batu tanpa dinding dan atap, atau dalam bahasa Minangkabaunya dijuluki dengan Baaleh Batu Badinnya Angin Baatok Langit. Pada waktu yang tidak diketahui, dibangun masjid pengganti di lokasi lain, yaitu di Jorong Tiga Tumpuak yang keberadaannya tidak bertahan lama karena kapasitasnya tak memadai. Pada tahun 1710, di lokasi sebuah pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena masuk Islam, dibangunlah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Raya Lima Kaum. Pembangunan masjid ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat setempat. Bangunannya terbuat dari kayu dan papan, mulai dari dinding hingga tiang, sementara atapnya yang semula terbuat dari ijuk telah diganti dengan seng. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini juga mengalami beberapa perbaikan yang dilakukan secara swadaya, termasuk perbaikan dan pelebaran mihrab, pembuatan serambi, perbaikan dan pemasangan kaca pada jendela, penggantian bilah-bilah papan yang telah rapuh, dan pembuatan loteng. Masjid Raya Lima Kaum didirikan jauh sebelum Belanda masuk ke Minangkabau, sehingga tidak ada pengaruh arsitektur Barat atau Belanda terhadap bangunan masjid ini. Arsitektur masjid ini umumnya dipengaruhi oleh corak Minangkabau, dan bentuk atap merupakan sinkretisme antara Hindu-Buddha dengan Islam. Masjid ini berdiri di atas tanah berdenah segi empat, menggantikan bangunan pagoda yang telah lama ditinggalkan penganutnya karena memeluk Islam. Atap masjid ini dibuat berundak-undak sebanyak 5 tingkat dengan permukaan atap yang tidak datar melainkan cekung, cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Minangkabau, karena dapat lebih cepat mengalirkan air hujan ke bawah. Antara tingkatan atap yang satu dengan yang lain terdapat celah untuk pencahayaan, sementara pada tingkatan teratas terdapat bangunan atau puncak berdenah segi 8 yang memiliki beberapa jendela kaca dengan atap berbentuk limas. Dari atas bangunan ini dapat melihat bangunan rumah-rumah penduduk di sekitar masjid serta kota Batu Sangkar. Di dalam ruang utama yang berfungsi sebagai ruang sholat, terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dengan tiang utama berdiameter 75 cm dan tinggi mencapai 5,55 meter. Seluruh kayu yang digunakan dikumpulkan secara bersama oleh masyarakat setempat selama sekitar 1 tahun dari Bukit Sangkyang sampai Bukit Dadieh Talago Gunung. Tiang utama ditutup dengan tripleks sehingga membentuk segi 8 yang di dalamnya terdapat tangga naik ke bagian puncak yang berbentuk spiral atau melingkar ke arah kiri. Pada bagian dinding di ruang utama, terdapat beberapa jendela di setiap sisi, yaitu 6 di sisi utara dan selatan ditambah 4 di sisi barat dan timur. Dinding tersebut berupa papan, begitu pula dengan lantai, kecuali lantai pada bagian mihrab yang telah diganti dengan keramik. Meski telah beberapa kali mengalami perbaikan, dinding dan lantai tersebut hingga saat ini masih terbuat dari papan. Begitu pula dengan tiang juga masuk terbuat dari kayu. Di bagian timur sebelah selatan ruang utama terdapat beduk atau disebut tabuah dalam bahasa Minang yang terbuat dari pohon kelapa dengan berdiameter dari ujung ke ujung 27 cm sampai 60 cm dan panjang 220 cm. Di sebelah timur atau bagian depan terdapat serambi berupa ruangan yang tertutup dinding dan kaca dengan fondasi terbuat dari beton dan memiliki pintu masuk dari utara dan selatan. Selain sebagai ruang peralihan, serambi itu juga difungsikan sebagai tempat belajar Al-Quran dan tempat penitipan alas kaki.
Dalam riwayat tradisional, Masjid Raya Lima Kaum disebut sebagai simbol perdamaian antara Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatianan Sebatang yang berselisih soal adat Minangkabau. Sebelum masjid ini didirikan, terjadi pertentangan antara keduanya yang berujung pada peristiwa Batu Batikam. Ketegangan di antara keduanya tidak kunjung pulih, hingga pemuka masyarakat Lima Kaum menganjurkan diadakannya kenduri sebagai tanda perdamaian yang diikuti pendirian masjid dengan atap berundak sebanyak 5 tingkat. Hamka menyebut arsitektur Masjid Raya Lima Kaum sebagai lambang yang tinggi dari penerimaan jiwa nenek moyang kepada ajaran Islam. Ia meminta agar masjid ini dipelihara oleh pemerintah, alih-alih dituruntuhkan dan diganti dengan bangunan yang tidak tentu modalnya. Hamka menyarankan agar atap masjid yang dibuat dari ijuk diperbaiki, tetapi tingkatnya tetap 5. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.